pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai fieldwork, masih di fieldwork, di pekerjaan lapangan, tapi bagian yang kedua. Nah, di pekerjaan lapangan bagian kedua ini, di sini kita akan mempelajari mengenai menerapkan teknik audit fungsional, audit organisasi, audit atas program, audit atas kontrak, dan lain-lainnya. Oke, penerapan teknik-teknik audit. Nah, teknik audit itu dalam kebanyakan penugasan audit akan dilakukan dalam satu dari 4 bentuk, yaitu audit fungsional, audit organisasional, studi manajemen, dan audit atas program. Tapi banyak juga auditor yang juga terlibat dalam audit atas biaya yang dihasilkan dari kontrak dengan organisasi lain. Jadi perusahaan melakukan kontrak dengan organisasi lain, audit internal itu mengaudit kontrak tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk audit fungsional. Nah, audit fungsional adalah audit yang mengikuti proses dari awal hingga akhir melintasi lini organisasi gitu. Jadi audit fungsional ini cenderung lebih berkonsentrasi pada operasi dan proses dibandingkan pada administrasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi. Nah, tujuan dari audit fungsional ini adalah untuk menentukan seberapa baik fungsi-fungsi dalam organisasi akan saling berinteraksi dan bekerja sama. Apakah fungsi tersebut akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Contoh-contohnya adalah seperti pemesanan, penerimaan, pembayaran bahan baku gitu. Jadi kita audit fungsinya mulai dari pemesanannya, penerimaannya, dan pembayaran si bahan bakunya gitu. Terus misalnya fungsi-fungsi pemasaran, terus dari formulasi penganggaran tuh gimana gitu. Nah, itu adalah contoh dari audit fungsional. Nah, untuk audit organisasional gitu. Jadi audit organisasional ini tidak hanya memperhatikan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi terkait, tapi juga dengan mengontrol administrasi yang digunakan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dilaksanakan gitu. Jadi auditor itu tertarik pada seberapa baik si manajer organisasi memenuhi tujuan organisasi dengan sumber daya yang ada. Nah, pendekatan dalam audit organisasional ini memenuhi tujuan pendekatan dari audit organisasional ini yang tajam seringkali bias memberikan pandangan yang luas atas operasi melebihi yang diperoleh hanya dari pengujian transaksi. Jadi audit organisasional itu tidak hanya menguji angka-angka aja gitu, tapi administrasinya juga diuji gitu. Nah, jadi dalam audit internal ini kita tidak hanya menguji dari nilainya saja, tapi harus mengetahui prinsip perencanaan gitu. Jadi bagaimana perusahaan menetapkan tujuan, bagaimana membuat kebijakan dan prosedur, bagaimana mempertahankan kontinuitas gitu. Nah, dalam prinsip pengorganisasian jadi kayak misalnya pemberian tanggung jawab dan pendelegasian wewenangnya di perusahaan tuh gimana, pengembangan stafnya gimana gitu. Nah, untuk yang prinsip pengarahannya yaitu kepemimpinannya, motivasinya, komunikasinya, dan juga harus kita juga untuk dalam audit organisasional harus mengenal prinsip kontrol, yaitu menetapkan standar, mempertahankan standar, melatih karyawan agar memenuhi standar gitu. Jadi untuk organisasional itu tidak hanya terkait dengan transaksi, tapi kita juga harus terkait dari si organisasinya itu. Nah, studi dan konsultasi manajemen gitu. Nah, setiap organisasi kan pasti membutuhkan konsultan luar ya gitu. Nah, kita tuh mengaudit si konsultan luar ini nih. Jadi setiap organisasi membutuhkan konsultan luar untuk melakukan studi manajemen, membuat evaluasi, dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki masalah organisasi. Nah, organisasi ini telah mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang diberikan oleh para konsultan. Nah, untuk audit konsultasi itu maksudnya adalah maksud dari studi dan konsultan manajemen itu, jadi si kepala bagian audit itu harus mempertimbangkan diterimanya penugasan konsultasi yang diusulkan. Jadi
kita sebagai audit internal itu harus mengaudit, harus mempertimbangkan sebenarnya butuh gak sih si konsultan dari luar ini gitu loh. Terus konsultan itu bener apa enggak, bagus apa enggak gitu. Nah, untuk audit atas program, nah kan untuk audit atas program, atas kemauan mereka sendiri gitu. Biasanya itu si manajemen eksekutif tuh meminta auditor internal untuk melakukan penelaahan khusus atas program-program yang sedang berjalan gitu. Misalnya nih, di dalam perusahaan itu ada program ekspansi, ada kontrak-kontrak baru, ada program baru untuk manfaat karyawan. Nah, audit internal itu bertugas untuk mengaudit program-program yang ada di perusahaan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan manajemen informasi mengenai biaya-biaya pelaksanaannya, hasil programnya, dan membuat evaluasi yang informatif berkaitan dengan objektifnya gitu. Jadi harus tahu gitu loh, si program itu tuh harus kita evaluasi gitu. Terus evaluasi program itu tercapai apa enggak, terus studi biaya manfaat. Nah, dari program itu biayanya lebih besar gak daripada manfaat yang didapat gitu. Nah, jadi dalam program ini itu harus memperhatikan keluaran dari program tersebut gitu kan ya, manfaat dan hasil yang didapatkan dari program tersebut, dan dampaknya dari program tersebut. Jadi istilahnya kalau lebih banyak mudaratnya, yang mendingan program itu nggak usah ada gitu. Jadi tujuan dari audit atas program adalah kita mengaudit atas program-program yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk audit kontrak itu kan tiap perusahaan tuh biasanya tuh ada kontrak konstruksi ya. Nah, si auditor internal itu kita mengaudit dari kontrak-kontrak konstruksi tersebut gitu. Jadi misalnya perusahaan ada kontrak apa terhadap misalnya perusahaan tuh ada kontrak-kontrak apa aja sih gitu. Nah, misalnya kayak kontrak konstruksi gitu. Nah, berarti si tugas dari audit internal adalah untuk mengaudit, untuk memeriksa gitu kontrak tersebut seperti apa, bagus apa enggak, bener apa enggak, prosesnya seperti apa gitu. Nah, itu adalah audit atas kontrak. Nah, ada yang namanya juga hal-hal lain itu adalah audit terintegrasi. Jadi audit terintegrasi itu biasanya tuh kita tuh menggabungkan antara audit keuangan, audit kinerja, dan audit sistem informasi. Jadi semuanya itu ada auditnya itu terintegrasi. Terus untuk konsultan gitu. Nah, biasanya kan ya, tadi ya kayak yang udah kita bahas, biasanya kan perusahaan tuh butuh konsultan ya gitu. Nah, auditor itu kan juga harus memeriksa konsultan tuh gitu. Jadi kita tuh memeriksa si konsultan yang dipakai oleh perusahaan gitu. Jadi di sini tugas auditor internal adalah harus memastikan bahwa konsultan itu tidak boleh mengarahkan atau mengambil hak prerogatif dari manajemen gitu. Nah, terus untuk penggunaan sumber daya luar atau dari mitra, jadi misalnya auditornya, jadi auditor internalnya, jadi dari staf auditor internal itu ada beberapa staf yang tidak mempunyai spesialisasi gitu. Nah, boleh si auditor internal itu menggunakan sumber daya dari luar untuk membantu si proses untuk membantu proses audit yang dilakukan oleh sumber daya dari luar itu gitu. Jadi kayak auditor internalnya meminta bantuan dari pihak luar untuk membantu, karena mungkin di dalam auditor internal itu tidak mempunyai staff-staff yang spesialisasi bidangnya yang dibutuhkan gitu. Nah, terus di sini ada bukti hukum. Nah, ini ada bukti-bukti ya gitu. Jadi ada dua bukti itu, ada bukti hukum dan ada bukti audit gitu. Nah, tujuannya sebenarnya sama gitu kan, untuk memberikan bukti dan untuk memberikan dan untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau kesalahan setiap pernyataan atas suatu masalah. Nah, tapi bedanya adalah kalau bukti hukum itu sangat mengandalkan pengakuan lisan gitu. Sedangkan kalau bukti audit itu lebih mengandalkan bukti-bukti yang berupa dokumen gitu. Jadi bukti-bukti hukum itu memungkinkan pernyataan-pernyataan tertentu. Misalnya dalam hukum dinyatakan bahwa fakta-fakta yang tertera pada instrumen tertulis antara pihak-pihak yang berkepentingan adalah benar gitu. Jadi hanya pernyataan aja tuh bisa gitu kalau bukti hukum. Sedangkan tuh kalau bukti audit itu harus ada dokumennya. Nah,
Bukti hukum itu ada banyak, yaitu yang pertama adalah bukti terbaik atau bukti-bukti primer gitu. Merupakan bukti yang paling alami, yang paling memuaskan mengenai fakta yang sedang diselidiki gitu. Jadi si bukti, kalau bukti terbaik ini memiliki hubungan yang kuat dengan keandalan gitu. Umumnya bukti tersebut terbatas pada bukti dokumen dan kebanyakan diterapkan untuk membuktikan isi pernyataan tertulis gitu. Nah, ada yang namanya bukti sekunder. Kalau bukti sekunder itu salinan dari bukti tertulis atau lisan gitu. Sebuah salinan tertulis umumnya dapat diterima kalau misalnya bukti yang asli itu hilang atau telah dimusnahkan tanpa niat melakukan kecurangan di pihak pendukung salinan tersebut. Bukti tertulis sulit diperoleh oleh pendukung salinan melalui proses hukum. Terus bukti tertulis dikendalikan oleh entitas publik. Terus ada yang namanya bukti langsung. Bukti langsung itu adalah membuktikan fakta tanpa harus mengatakan pernyataan atau rujukan untuk menetapkan suatu bukti gitu. Ada yang namanya bukti tidak langsung, adalah fakta sementara atau kumpulan fakta yang dapat dirujuk seseorang untuk mengetahui keberadaan beberapa fakta primer yang signifikan atas masalah yang sedang dipertimbangkan. Ada masih banyak lagi, yaitu bukti yang meyakinkan, bukti yang menguatkan, dan bukti opini kabar angin. Ini bisa kalian baca di halaman 304 sampai dengan 306 ya. Gitu. Terus ada yang kita beralih ke bukti audit. Nah, kalau bukti audit gitu, sifat dari bukti audit adalah informasi yang diperoleh auditor internal melalui pengamatan suatu kondisi, wawancara dan pemeriksaan catatan gitu. Bukti audit tersebut terdiri atas banyak ada bukti fisik, ada bukti pengakuan, ada bukti dokumentasi, ada bukti analitis. Nah, kalau bukti fisik itu diperoleh dengan mengamati orang, properti atau kejadian. Jadi dapat berbentuk pernyataan observasi atau foto atau bagan. Jadi kayak ada berita acara nih, bukti fisik nih ya. Peta, grafik, gambar-gambar gitu. Nah, kalau untuk bukti pengakuan itu seperti misalnya tuh kayak pernyataan sebagai jawaban atas pernyataan gitu. Kalau bisa didokumentasiin gitu, kayak misalnya itu konfirmasi ya. Terus kalau untuk bukti dokumen itu adalah yang paling standar ya gitu. Sumber bukti dokumen bisa mengandalkan keandalannya gitu. Jadi kita pun harus, kalau kita mau mendapatkan bukti dokumen pun kita harus jelas kita mintanya ke siapa gitu. Kayak misalnya kita konfirmasi bank, tapi kita mintanya ke AR gitu kan. Kemana ke kayak misalnya kita minta konfirmasi bank, tapi kita malah mintanya ke finance, kan nggak mungkin. Kita kalau mau konfirmasi pasti ke banknya gitu. Jadi keandalannya pun harus dipertimbangkan gitu. Nah, yang keempat adalah yang keberapa nih? Yang keempat adalah bukti analitis gitu. Jadi berasal dari analisa dan verifikasi dari si auditor. Nah, standar-standar bukti audit itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu kecukupan, kompetensi, dan relevansi gitu. Kecukupan itu bukti dianggap memadai jika bersifat faktual, memadai dan meyakinkan, sehingga bisa menuntun orang untuk memiliki sifat hati-hati untuk pengambilan keputusan, mengambil kesimpulan yang sama dengan auditor. Terus harus kompetensi, harus bisa diandalkan gitu kan. Terus yang ketiga adalah harus ada relevansinya. Nah, terus ada yang namanya kertas kerja. Nah, kertas kerja ini juga penting ya gitu. Ini juga sebagai bukti audit sebenarnya kertas kerja ini gitu. Ada beberapa jenis kertas kerja yang semuanya penting gitu, yaitu mencakup kutipan dari sumber berwenang tentang kriteria atau standar, ringkasan wawancara, rincian pengamatan, perhitungan analitis. Jadi semua bukti-bukti itu, semua hasil kerjaan kita itu harus kita dokumentasikan di dalam kertas kerja. Oke, sekian untuk pekerjaan lapangan yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.